Halo, selamat pagi semuanya. Mama, Papa, Selamat pagi. Selamat Halo, pagi. sehat, sehat. Oke. Selamat pagi, Bu Novi. Selamat pagi, Pak. Leticia, sama Epin. Nah, sehat-sehat semua ya. Sehat, Sehat, Pak. Pak. Oke, puji Tuhan. Oke, kita sapa dulu yuk teman-teman yang ada di rumah. Yuk, kita dadah ke teman yang ada di rumah. Halo, teman-teman yang ada di rumah. Teman-teman. Oke, sehat selalu ya. Baik, anak-anak yang di rumah, Papa Mama, kita bertemu kembali dalam renungan SD Putra Nirmala hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021. Baik, mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk menyimak renungan hari ini. Kita awali dengan doa dulu ya, anak-anak ya, dengan Bu Novi ya. Kita awali dengan doa dulu ya. Oke, mari kita mengambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Berkatilah kami yang hari ini akan mendengarkan bacaan Injil hari ini, untuk melakukan renungan hari ini. Bukalah hati kami, diri kami, akan kami pantas mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak yang di rumah, Epin sama Leticia, langsung saja kita dengarkan ya bacaan Injil. Tadi yang mau baca siapa nih Bu Novi? Bacaan Injilnya hari ini Bu Novi nih. Oke, yang Leticia apa baca Epin ini ya? Epin deh, kayaknya Epin dulu ya Pak. Oh iya. Epin. Epin kayaknya sudah siap nih rupanya Bu Novi. Iya. Siap. Oke, Epin sudah siap ya Epin ya? Sudah, Pak. Oke, silakan Epin baca Injilnya. Bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antara sesat, tidak ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikian Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Epin. Wah, ini kayaknya bagus sekali nih pesan yang ingin disampaikan Tuhan Yesus kepada kita semuanya ya. Tentang apa nih tadi Epin? Tentang apa anak-anak? Seorang yang mempunyai Domba. Yang mempunyai domba. Jumlahnya berapa dombanya? 100. Waduh, 100. 100. Nah, tapi sayangnya yang 100 itu tidak semuanya mulus. Ya. Ada 99 ekor yang katakanlah ini nurut, jalannya benar. Tapi ada satu ekor domba yang itu jalannya sesat. Lalu kata dalam Injil tadi apa? Si pemilik domba tadi dia lebih bergembira. Bukan terhadap yang 99 ekor itu. Tapi dia juga bergembiranya karena apa? 1 ekor domba yang sesat tadi sudah ditemukan. Nah, apalagi Tuhan Yesus tadi dikatakan ya, apalagi Bapa kita yang ada di surga. Dia menghendaki apa?
agar kita semuanya bisa selamat. Anak-anak yang hilang bisa ditemukan. Nah, ini anak yang hilang ini maksudnya apa nih kira-kira nih Bu nih? Biar anak-anak ini lebih paham lagi nih. Anaknya hilang nih, kenapa hilangnya nih? Kira-kira gimana nih Bu nih? Nah, ya. Kadang kita sebagai apa ya namanya ya? Kita tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah gembala kita, dan kita adalah dombanya, ya. Ibaratkan seperti itu. Kadang-kadang hidup kita juga sebagai domba tersesat dari gembalanya. Ingat tidak kalau kita itu hidup ketika kita pernah tersesat? Kita pernah tersesat nggak? Coba, Leticia sama Epin pernah tersesat nggak? Pernah. 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 Oke, Leticia pernah tersesat. Tersesat pada saat apa, Leticia? Waktu melakukan dosa. Oke, melakukan dosa atau kesalahan ya. Waduh, bagus sekali. Berarti kalau artinya tersesat itu ngerasa nggak Leticia jauh dari Tuhan? Ngerasa, Miss. Ngerasa. Apa yang terjadi dalam hidup Leticia saat Leticia itu melakukan dosa dan merasa jauh dari Tuhan? Coba. Apa nih yang apa yang terjadi pada saat Leticia melakukan dosa nih? Leticia merasa apa dalam hidupnya atau dalam hatinya tuh Leticia ngerasa apa ya? Setelah Leticia ngerasa waktu mau berdoa gak didengar, Miss. Oh, mau berdoa. Oh, Leticia merasa kalau Leticia berdoa itu Tuhan tidak mendengar ya? Iya, Miss. Oke, tapi dilihat di sini, kenapa Leticia merasa doa Leticia tidak didengar Tuhan? Coba, apa yang merasa kalau Leticia itu Tuhan gak dengar doa aku? Apakah Leticia meminta sesuatu tapi tidak dikabulkan Tuhan atau seperti apa? Karena Leticia sudah berbuat kesalahan. Oh, Leticia berbuat kesalahan. Oke, ketika kita merasa tersesat dan sendirian, kita mungkin tidak merasa kehadiran Tuhan. Tadi seperti yang Leticia bilang bahwa kalau berdoa itu kayaknya Tuhan tidak mengabulkan apa yang aku minta. Sebetulnya ini bukan sama ya? Nyambung ya Pak dengan kemarin renungan kita itu bahwa apapun yang kita minta Tuhan akan kasih yang lebih. Kabulkan. Dan akan terkabul seperti yang biasanya gitu ya Pak ya. Tapi kita tanpa sadar bahwa Tuhan itu pasti kasih yang lebih dan kasih apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ingat yang renungan kemarin ya. Nah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita tersesat, Tuhan tetap rangkul kita. Tuhan tetap mengampuni apa yang sudah kita lakukan selama ini. Betul ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, jadi Oke. Jadi untuk pengertian tersesat di sini, anak-anak jangan dihubungkan misalnya kita berada di hutan, kemudian kita nggak tahu jalan pulang, tersesat. Bukan itu ya. Jadi tersesat itu ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita jauh dari Tuhan, itu yang disebut tersesat. Iya. Dan tadi digambarkan oleh Injil Matius tadi, ya, yang tersesat itu harus diselamatkan. Nah, termasuk kita semua sebagai umat Tuhan, kita disayang. Ketika kita berbuat salah, ketika hidup kita tersesat, kadang kita tidak memohon kepada Tuhan pun, Tuhan akan menyelamatkan kita. Kenapa? Begitu besarnya Tuhan Allah kepada manusia. Manusia yang sesat pasti oleh Tuhan akan diambil supaya kembali ke dalam jalan yang benar. Kalau tadi Leticia misalkan nanti dia berbuat apa, salah kenapa, kemudian merasa aduh kok Tuhan nggak mendengarkan doa saya. Nah, padahal di dalam bacaan kemarin semua permintaan kita pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Bahkan kita tidak meminta pun Tuhan juga akan memberi. Tapi yang seperti Bu Novi tadi katakan, bukan sesuai apa Bu Novi? Sesuai apa yang kita
Tapi Tuhan pasti memikirkan yang apa kita butuhkan. Iya, ingat-ingat nih anak-anak, bagus nih kata-katanya Bu Novi. Biar anak-anak paham Ki. Tuhan akan mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Wah, kalau kita inginkan nanti Epin, saya minta pesawat terbang. Wah, nanti kasih pesawat terbang misalnya. Leticia sama Epin, saya minta apa? Makanan pizza di meja. Wah, itu kalau namanya yang kita inginkan. Tapi Tuhan selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Iya, ya. Tuh, gitu. Nah, terus Epin juga mungkin ya, mungkin Epin juga sama Bu, coba tanya tadi apa? Ada tambahan lagi. Ingat tadi ada penggembala yang memelihara 100 ekor tapi hilang satunya. Nah, kita berpikir hilang. Kenapa ya penggembala itu meninggalkan 99 ekor domba demi 1 ekor yang hilang? Hanya 1. Ya. Nah, kalau kata kita sih, kenapa harus meninggalkan 99 ekor domba ya? Padahal hilang cuma 1. Nah, itu juga yang Tuhan pikirkan kepada kita, walaupun Tuhan Tuhan tidak pernah berpikir bahwa oke, 99 domba ini misalkan kita sebagai dombanya, Tuhan sebagai penggembalanya, dari 99 domba ini walaupun 1 hilang, Tuhan tetap cari dan Tuhan tetap rangkul. Jadi walaupun 1 pun kita dari antara kita, Tuhan pasti cari itu. Tidak akan membiarkan kita tersesat dan jauh dari Dia, dari Tuhan gitu. Jadi Injil ini sebetulnya berpesan seperti itu. Ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya. Gitu, Pak. Iya, betul ya. Epin sama Leticia, ada yang mau tanyakan enggak? Jadi, ketika kita mengalami kesulitan, ya, ketika kita mengalami apa ya? Kesedihan, Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita, ya. Kita langsung berdoa, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mencari jalan keluar, jalan yang terbaik buat kita. Ya, misalkan sekarang kalau seperti usia Epin, Leticia kan rajin belajar ya. Misalkan ada mengerjakan tugas-tugas, waduh kok sulit ya, kok nggak bisa ya. Nah, itu bisa dikatakan mungkin tersesat bahasanya ya. Kok nggak bisa ya. Nah, tapi percaya, pasti Tuhan akan mengulurkan tangan. Melalui siapa? Melalui papa, mama yang ada di rumah. Melalui bapak, ibu guru yang ada di sekolah. Melalui kakak, adik, atau siapapun yang ada di rumah. Nah, Tuhan pasti akan menolong kita. Sehingga kita tidak akan tersesat, ya. Kalian tidak akan tersesat, tidak akan dalam kesulitan terus. Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak nih sekarang Epin sama Leticia tentang orang yang tersesat ini? Boleh, mau tanya apa? Epin mau ditanyakan apa, Pin? Tadi Leticia sudah? Oh, ada. Berarti Epin sudah dekat sama Tuhan. Semua udah dijawab sama Tuhan ya, Epin ya? Katanya, iya kan? Kita semua udah sehat. Mungkin tadi pagi kita tidak berdoa, Tuhan, berilah kami sehat hari ini. Tapi ternyata Tuhan udah kasih ya. Tuhan ngasih ke Pak Heru, ke Bu Novi, ke Leticia, ke Epin sudah diberi kesehatan. Padahal kita tidak minta. Tuh, itu salah satu contoh betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita semua. Begitu kira-kira pesan dari Injil Matius hari ini ya, Bu Novi ya, sama anak-anak ya. Keren ya Pak ya untuk renungan hari ini. Dari kemarin itu luar biasa sekali. Waduh, pesan-pesannya ternyata sangat bermakna untuk kita ya. Nah, untuk anak-anak juga di rumah, mari berefleksi juga dari renungan ini bahwa selalu ingat Tuhan itu tidak akan meninggalkan umat-Nya. Gitu ya. Ingat ya. Oke. Untuk Leticia jangan merasa tersesat lagi karena Tuhan akan selalu membimbing dan menuntun kita ke jalan kebenaran. Gitu. Oke. Oke, Epin, Leticia. Oke, jangan merasa sendiri, jangan merasa tersesat karena Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Oke, mungkin sudah cukup nih hari ini nih, ya. Iya, Pak, betul sekali. Pertemuan hari ini sudah cukup.
poinnya udah bagus ketemu ya, benang merahnya udah bagus ketemu hari ini ya. Kita nggak usah khawatir, Tuhan akan menolong kita, mendampingi dalam hidup kita. Nah, tadi sudah diawali dengan doa, makanya akhirnya sekarang kita sudah di akhir di penghujung renungan hari ini. Nah, kita tutup juga dengan doa. Nah, yang doanya sekarang Leticia. Oke, Leticia, sudah siap untuk doa? Siap, Miss. Oke. Anak-anak yang di rumah siap ya, kita berdoa. Leticia akan memimpin doa. Silakan Leticia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, kami bersyukur kami sudah mengikuti renungan hari ini dan kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Jadikan kami pribadi yang lebih baik lagi untuk menjadi saksi-Mu dan menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan pimpin dan berkati supaya semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, terima kasih Leticia. Terima kasih Leticia sudah memimpin doa. Terima kasih Epin ya sudah bergabung. Kita berempat untuk renungan pagi hari ini. Dan terima kasih anak-anaknya juga yang di rumah, papa mama semuanya. Semoga kita selalu sehat. Selalu ya Pak. Dan sampai jumpa lagi di renungan harian selanjutnya. Selanjutnya kita tunggu renungan berikutnya. Oke, terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Tuhan memberkati. dan Tuhan memberkati. Iya.